Halo sahabat INASH, saya Dr. Abdul Wahid. Hari ini saya membawakan acara podcast yang berjudul tentang hipertensi pada usia muda. Acara ini kita adakan dalam rangka Hari Hipertensi Dunia, di mana kita mau berusaha untuk meningkatkan awareness pada masyarakat luas yang berhubungan dengan hipertensi. Untuk di acara podcast kali ini, kita menghadirkan dua narasumber kita. Yang satu dokter spesialis jantung, yaitu Dr. Estu. Dan yang kedua adalah dokter Titis dari spesialis penyakit dalam subbagian ginjal hipertensi. Ya, selamat datang Dr. Estu, Dr. Titis. Terima kasih atas waktunya ya. Oke, kedua dokter sekalian, kan selama ini hipertensi itu sudah dikenal oleh masyarakat awam baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, tapi selama ini kan yang kita ketahui adalah hipertensi itu biasanya terjadi pada usia tua. Namun belakangan ini di tahun-tahun terbaru sekarang, banyak juga kita jumpai terjadi hipertensi pada usia muda. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke INSH yang berkaitan tentang hal ini. Ya, eee, kita mulai ya, Dok, ya. Sebenarnya definisi hipertensi menurut standar medis saat ini, apa ya, Dok? Oke, baik. Terima kasih Dokter Abdul. Sehat selalu ya, Dok. Iya ya, terima kasih. Oke, yang memang hipertensi ini menjadi topik yang tidak habis-habis gitu ya. Selalu aja ada pertanyaan dan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, tapi memang kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dari hipertensi. Jadi hipertensi adalah apabila kita menjumpai adanya peningkatan tekanan darah, yakni tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa, dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Dan pemeriksaan itu tidak dalam satu kali pemeriksaan, tetapi sebaiknya dilakukan pada beberapa kali pemeriksaan ketika pasien tersebut kunjungan ke klinik atau ke tempat praktik dokter. Sehingga kita bisa menegakkan diagnosis pasien tersebut menderita hipertensi atau tidak. Oke, baik. Jadi, dan atau ya, Dok, ya. Pengertian dan atau itu adalah salah satunya Ya, atau dua-duanya? betul. Oke. Lalu pertanyaan yang sering sekali masuk ke kita adalah, kita mengenal perbedaan antara hipertensi primer dan sekunder. Kira-kira dari kedua narasumber kita, perbedaan dari hipertensi primer dan sekunder itu sebenarnya apa ya, Dok, ya? Mungkin Dokter Estu? Oke, jadi hipertensi biarpun cuma satu sebenarnya dibagi dua berdasarkan penyebab dia. Yang pertama yang primer dan sekunder. Nah, apa itu primer? Jadi primer adalah hipertensi yang kita tidak tahu dengan pasti sebabnya apa. Biasanya sih diberita oleh ya udah lanjut usia gitu ya. Nah, ada lagi yang sekunder. Yang sekunder itu adalah yang ada penyebabnya. Misalnya apa? Misalnya punya penyakit ginjal, punya penyakit tiroid atau gondok, itu bisa menyebabkan hipertensi atau lainnya juga. Nah, yang paling banyak adalah ya primer atau istilah lainnya adalah hipertensi esensial. Itu hampir di atas 10% hipertensi yang ada, kebanyakan ya primer ya. Kita tidak tahu dengan pasti sebabnya apa gitu ya. Itu bedanya primer dan sekunder. Kalau yang sekunder, kita ketemu sebabnya misalnya pasien dengan peningkatan hormon tiroid. Kita ketemu apa yang bermasalah, kita obatin, bisa sembuh hipertensinya. Tapi kalau yang primer biasanya butuh terapi hipertensi jangka panjang. Jadi tidak bisa hanya sebulan berobat, 2 bulan sembuh, tidak biasanya. Oke. Sedikit menambahkan Iya, ya. iya. Tadi sudah diinfokan juga sama Dokter Estu bahwa memang 90% umumnya adalah hipertensi primer atau hipertensi esensial. Tetapi 10% ada hipertensi sekunder. Dan kita harus aware apabila kita menjumpai adanya tekanan darah yang tinggi pada orang usia muda nih, ya maka kita harus berusaha untuk mencari apakah ada kemungkinan hipertensi sekunder pada pasien usia muda ini.
Ya, kalau kita sudah berhasil merule out segala penyebab kemungkinan hipertensi sekunder pada orang usia muda ini, baru kita kategorikan dia hipertensi primer. Karena kalau kita bisa mendeteksi sedini mungkin atau mencari apa penyebab hipertensi pada orang usia muda ini, dan kalau ternyata dia adalah hipertensi sekunder, maka kita bisa menangani penyebabnya sehingga pasien tersebut hipertensinya akan terkontrol dan ya tidak perlu minum obat seumur hidup gitu. Karena memang ada beberapa tuh penyebab dari hipertensi sekunder begitu. Jadi ya penting sekali buat kita tahu bahwa ini hipertensi primer atau hipertensi sekunder. Oke, baik. Jadi memang hipertensi primer dan atau hipertensi sekunder itu penting ya dok ya untuk kita ketahui bersama. Berikutnya yang banyak sekali pertanyaan masuk ke kami di INA SH adalah sebenarnya angka prevalensi hipertensi di usia muda itu seperti apa ya dok? Terutama di Indonesia. Ya, jadi kalau berdasarkan data yang ada di Amerika itu angkanya bervariasi tergantung penelitiannya. Ada yang mengatakan 20% orang di bawah 40 tahun, di atas 18 tahun itu memiliki tekanan darah tinggi. Ada yang bilang juga 1 dari 8 orang di bawah 40 tahun hipertensi. Nah, kalau di Indonesia kita sudah punya datanya. Jadi data dari survei tahun 2023 ternyata pada kelompok umur 18 sampai 25 tahun itu ada sekitar 10% yang memiliki darah tinggi. Sedangkan pada kelompok usia di antara 25 sampai 34 itu 70%. Jadi semakin tinggi berdasarkan usia. Dan angka ini disebutkan lebih tinggi dibanding waktu-waktu sebelumnya. Jadi ada peningkatan jumlah penderita hipertensi usia muda dibandingkan dengan penelitian yang lebih lama. Oke, jadi semakin hari, semakin tahun itu angkanya semakin ketahuan lebih tinggi ya? Semakin tinggi. Nah, ini kita juga mau tahu apakah karena emang jumlahnya semakin banyak ataukah memang Karena penelitiannya semakin banyak juga gitu. semakin banyak lebih mudah kan alat hipertensi, alat pengukur tekanan darah. Kalau dulu mungkin harus ke dokter, ke klinik, sekarang banyak bisa ditemukan. Bahkan yang di dapur juga dipakainya mudah sekali, jadi makanya mungkin semakin banyak yang terdiagnosis hipertensi. Oke, baik. Nah, sebenarnya bagaimana sih gaya hidup modern mempengaruhi angka hipertensi pada usia muda atau anak-anak muda zaman now tuh? Mungkin dokter berdua bisa menjawab. Iya betul, memang patofisiologi dari hipertensi itu sendiri sebenarnya adalah kompleks ya. Interaksi antara faktor genetik, lalu kemudian faktor lingkungan, gaya hidup, hormonal, sistem saraf-simpatis ya. Dan memang kita tidak bisa memungkiri gaya hidup itu berperan penting di dalam terjadi hipertensi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pola makan yang cenderung ini garam gitu ya, misalnya pada makanan-makanan junk food atau ada makanannya frozen food di mana kita tahu kandungan garam atau sodiumnya tinggi ya. Lalu kemudian juga gaya hidup yang kurang bergerak gitu ya. Jadi lebih banyak kalau kita lihat sekarang mungkin anak-anak muda lebih banyak di depan laptop gitu ya, atau lebih banyak main gadget dibandingkan melakukan aktivitas fisik ya, itu sangat berkurang ya. Lalu kemudian juga faktor stres ya, misalnya akibat pekerjaan atau mungkin masalah-masalah lain yang meningkatkan stresor yang sangat tinggi itu juga bisa mempengaruhi hipertensi ya. Lalu kemudian juga obesitas ya, kegemukan, itu juga menjadi faktor resiko untuk terjadinya hipertensi di usia muda ya. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor di kehidupan modern ini yang bisa menimbulkan kejadian hipertensi pada anak-anak atau pada usia muda. Oke, berarti sebenarnya bukan masalahnya pada modernisasi dari kemajuan zaman ya dok ya, tapi lebih karena awareness-nya semakin lama akibat adanya modernisasi tersebut, maka manusia-manusianya jadi berubah pola pikir, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin karena kita tahu ya bahwa di era yang modern ini semuanya jadi lebih mudah gitu ya.
Jadi naik turun mobil, ya kan kurangnya bergerak, ya. Ya. Tanda kutip semakin dimanjakan gitu Ya ya. betul, olahraga juga mungkin waktunya kurang karena dari pagi sampai malam itu lebih banyak kerja, ya kan, kantoran atau ya kurang lah bergerak gitu ya. Terus juga makanan mungkin karena kurang lebih banyak makanan yang siap saji, terus lebih cepat ya, gimana kita tahu bahwa kandungan sodiumnya itu tinggi ya, dan itu bisa mempengaruhi hipertensi daripada usia muda. Menyambung pertanyaan sebelumnya, berarti kalau kita bisa poin-poin faktor resiko penting terjadinya hipertensi pada anak muda yang semakin meningkat itu kira-kira apa saja ya dok ya? Mungkin dokter berdua bisa menjawab. Ya pertama tentu ada faktor genetik ya. Jadi faktor genetik ini dikatakan pada mereka yang orang tuanya hipertensi, masa dia memiliki resiko lebih tinggi untuk menjadi hipertensi ya. Tetapi tidak selalu gitu ya, karena kita tahu bahwa juga ada faktor gaya hidup di situ ya. Kalau misalnya gaya hidupnya bagus, baik, belum tentu dia akan jadi hipertensi gitu ya. Tapi kalau gaya hidup seperti konsumsi makanan yang tinggi garam, lalu kemudian kurangi aktivitas fisik atau berolahraga, lalu juga konsumsi rokok, alkohol, itu bisa jadi beresiko hipertensi, obesitas ya. Lalu kemudian bahkan dikatakan juga polusi ya, dokter ya, polusi udara dan suara bising yang tinggi itu bisa menjadi faktor resiko kejadian hipertensi loh pada usia muda ya. Jadi itu harus kita harus kita perhitungkan juga sebagai faktor resiko seseorang bisa menderita hipertensi. Oke, menyambung tentang faktor resiko nih dok. Ini juga banyak sekali pertanyaan masuk ke kami ya. Sebenarnya genetik itu seperti apa ya dalam mempengaruhi resiko hipertensi? Oke, jadi kalau dari segi genetik, jadi kan memang ada penelitian mengatakan kalau salah satu atau orang tua punya hipertensi itu resikonya akan semakin tinggi anaknya gitu ya. Nah ini macam-macam, jadi memang ada ya yang terkait dengan produksi hormon yang berlebihan, kemudian juga pemudarannya lebih kaku. Jadi banyak sekali faktor yang berkaitan dengan genetik, mekanisme seperti apa. Tapi memang kita akan sangat rumit menentukan ini sebenarnya mana yang berperan gitu. Tapi tadi saya sudah disinggung sebelumnya bahwa tidak mesti karena saya orang tuanya darah tinggi, saya udah pasrah aja deh. Enggak juga. Jadi dengan pola hidup yang bagus, mudah-mudahan sih bisa dicegah biar nggak hipertensi beneran. Atau minimal kalaupun hipertensi juga, tensinya jangan tinggi-tinggi banget gitu ya. Jadi jangan pasrah kalau orang tua darah tinggi, ya udah saya darah tinggi emang sudah dari sononya. Jadi tetap harus kita ada usaha yang bisa dikerjakan buat meminimalkan dia tidak kena hipertensi juga seperti orang tuanya. Ya, jadi begitu pula kebalikannya ya dokter Restu ya. Jadi walaupun orang tuanya nggak hipertensi bukan berarti aman nih kita nggak hipertensi gitu ya. Kalau gaya Secara genetik free gitu ya? kalau gaya hidupnya beresiko gitu ya untuk terjadi hipertensi ya bisa juga dia terkena hipertensi walaupun kedua orang tuanya tidak hipertensi gitu ya. Jadi ya memang karena patofisiologi hipertensi ini sendiri adalah kompleks ya. Jadi ada beberapa faktor yang terlibat untuk terjadinya hipertensi pada seseorang. Nah, sekarang kan kita banyak menemukan nih dok, menjamur tempat-tempat gym, terus sebenarnya awareness untuk kesehatan tuh udah banyak karena sering kita temuin di berbagai tempat gym atau tempat-tempat center kesehatan yang bagus-bagus, yang baru, bahkan cukup berdekatan ya dok ya. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan gym tersebut, sebenarnya suplemen gym atau steroid itu seperti apa ya dok? Apakah bisa memicu hipertensi atau aman atau gimana? Oke, jadi memang banyak yang gym biar lebih cepat badannya bagus, ototnya lebih besar lagi, itu banyak yang mengkonsumsi steroid atau sejenisnya dengan harapan bisa lebih bagus badannya dengan lebih cepat gitu ya. Nah, tapi sayangnya ternyata dari penelitian itu dikatakan bahwa konsumsi steroid untuk meningkatkan massa otot itu berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan risiko timbulnya hipertensi.
Dan semakin lama dikonsumsi, semakin banyak jumlahnya, itu akan semakin berisiko meningkatkan tekanan darah di kemudian hari. Nah, masalahnya jadi mungkin ada yang nanya, jadi gimana nih? Saya mau gym, saya mau ototnya cepat bagus gitu ya, tapi biar tidak kena hipertensi. Nah, itu mungkin harus sebenarnya kalau untuk ini harus konsultasi dengan dokter terkait. Jadi jangan asal minum sembarangan dengan jumlah yang ya pokoknya jumlah berapapun gitu. Jadi harus hati-hati. Mungkin harus rutin juga ke dokter ini apakah masih aman atau enggak gitu ya, saya kira sih. Oke, baik dok. Nah, belakangan ini kan awareness tentang stres juga semakin banyak ya. Anak-anak muda bilang, aduh aku stres nih gitu. Terus bukan hanya anak muda tapi pendapat-pendapat para ahli juga banyak. Sebenarnya hubungan stres dengan hipertensi itu apakah ada atau enggak ya dok ya? Ya, memang sekarang semua serba dikaitkan dengan stres ya. Beban pekerjaan yang tinggi dikatakan stres. Beban hidup yang tinggi dikatakan stres. Kayaknya semua orang akan mengalami stres gitu ya. Tapi memang benar bahwa ada hubungan antara stres yang berkepanjangan ya. Stres yang berkepanjangan dan tidak tertangani dengan baik itu akan meningkatkan produksi hormon kortisol yang terkait dengan hipertensi, meningkatkan aktivitas sistem simpatis terus menerus dan juga terkait dengan kejadian hipertensi. Dan kalau stres ini berkepanjangan dan tidak tertangani dengan baik, maka ya akan meningkatkan resiko seseorang tersebut menderita hipertensi. Dan banyak juga pada orang-orang yang aduh saya stres nih, lalu pelariannya mungkin ke makanan gitu ya, makanan yang dikonsumsinya balik lagi yang junk food yang tinggi sodium atau garam gitu ya. Oh, jadi semacam coping mechanism ya dok ya? Benar gitu ya, belum ditambah karena stres jadi susah tidur gitu ya, lalu kemudian bikin tensinya juga jadi tambah tinggi gitu ya, atau juga ketika stres pelariannya lebih banyak ke misalnya aktivitas yang tidak bergerak gitu, misalnya jadi lebih banyak mungkin nonton TV atau mungkin tidak ada aktivitas fisik gitu ya, jadi tambah lagi meningkatkan resikonya untuk terjadi hipertensi ya. Jadi ya memang ada yang faktor berhubungan langsung dengan hipertensi terkait dengan kenaikan hormon atau juga aktivitas sensor simpatis, tapi ada juga yang akibat tidak langsung gitu dari stres tersebut yang juga akan mengakibatkan hipertensi. Yang tidak langsungnya adalah coping mechanism, yaitu gaya hidupnya yang seperti tadi. Jadi merokok. Betul, jadi merokok, kurang tidur cukup, kurang tidur, makanannya jadi tidak teratur, atau makanannya mungkin yang tinggi sodium gitu ya. Nah, itu kan jadi ikut meningkatkan resiko kejadian hipertensi pada orang tersebut. Oke. Dan mungkin stres ini cukup menarik ya. Jadi kalau kita bandingkan sama zaman dulu, sekarang kita lebih cenderung kepapar stres. Bayangin aja zaman dulu kan mungkin kalau kita selesai kerja mungkin jam 5 di rumah selesai itu. Kalau sekarang di atas jam 4, jam 5 itu masih bisa ada kerjaan, masih ada email dari kantor, kerjain di rumah pakai laptop. Kalau dulu kan nggak bisa. Selesai kantor, selesai. Jadi bisa istirahat dengan full. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, efeknya kita bisa dituntut kerja kapanpun. Itu menambah stres bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Apalagi dengan maraknya teknologi, orang bisa dapat info gampang dari ujung dunia. Yang dulu kita mendapat karena ada masalah di ujung dunia, kita nggak tahu. Jadi lebih sedikit membandingkan kita. Nah, zaman sekarang ada mungkin perang apa-apa, langsung pikiran, aduh ada perang nih. Nah, jadi kedepannya saya kira stres akan sangat besar pengaruhnya dalam hidup dan terutama tadi ke timbulnya hipertensi di usia muda, karena kan usia muda lebih banyak terpapar informasi lebih gampang dibanding yang mungkin sudah lebih tua. Betul. Jadi stres ini harus ketangani ya dengan baik ya, dan jangan berkepanjangan gitu, karena kalau dia berkepanjangan tidak tertangani dengan baik nanti akan ikut menjadi faktor resiko naiknya tekanan darah pada seseorang. Iya, iya. Ya, setiap manusia itu stres itu pasti selama dia masih hidup ya, dok ya. Cuman bagaimana cara dia menangani, menghandle situasi yang membuat dia stres tadi ya dok?
Oke, sahabat Ina, setelah mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita tadi, jadi hipertensi, terutama hipertensi pada anak muda itu sangatlah penting. Jangan tidak waspada ya, karena hipertensi itu bisa mempengaruhi apapun, mulai dari mata, telinga, jantung, ginjal, otak, dan organ-organ tubuh kita yang lain. Pemeriksaannya juga macam-macam dan sebaiknya diperiksakan secara berkala. Terus untuk pengobatan itu juga tidak melulu harus minum obat. Tapi kalaupun diperlukan harus minum obat, sebaiknya diikutin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.